kita mengunjungi Pet First punyanya Mas Rafa ya, di Sawah Jajur Malang. Kita lihat apa aja di dalamnya, pastinya punya positioning. Kita selalu datang ke pet grooming gitu ya, tapi dari mereka pasti punya positioning yang tepat. Kalau sekarang nggak memiliki positioning, ya udah selesai sudah. Mas Rafa ini keren banget. Kita lihat positioningnya di mana. Di Pet First ini yang membedakan dengan tempat grooming lain itu apa, Mas? Jadi kalau secara teknis yang membedakan Pet First dengan tempat grooming yang lain itu adalah kita sistem groomingnya per anabul, per hewan itu satu PIC. Jadi kalau mungkin umumnya teman-teman di sini taunya setiap steps groomingnya itu dioper. Kalau di kita untuk quality control setiap hewan itu ada PIC-nya. Jadi bisa memastikan kualitas layanan kita itu terbaik. Gitu. Dan ini meminimalisir adanya stres ya. Betul. Kalau kita oper-oper kan wah stres di sini aja dia sudah adaptasi kan. Betul. Pindah lagi ke orang lain adaptasi lagi gitu. Betul. Ya. Dan di Pet First ini saya lihat nih kondisinya terbuka banget Mas ya. Artinya kaca-kaca semuanya yang owner bisa ngeliat langsung gitu kan. Betul. Prosesnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau konsepnya dari bangunannya ini sendiri kita sebenarnya terinspirasinya banyak dari pertokoan di Jepang. Karena saya sendiri suka hal-hal yang berbau Jepang. Apalagi arsitektur ya. Saya suka desain-desain Jepang. Tapi selain daripada preferensi saya sendiri, ini juga membantu buat transparansinya selama proses grooming. Soalnya kalau stigmanya orang-orang grooming itu biasanya takutnya hewannya kenapa, takutnya di belakang diapakan gitu-gitu. Bisa Ibu? Saya bantu. Ayo, siapa ini? Dika. Ya, nomor teleponku kan? Ada, siap. Mandi bersih ya? Dika mandi dulu. Sama kutu, sama kasih obat kutu. Tetes kutu. Oke. Kita hari ini kebetulan sudah full book, Mas. Oh gitu? Iya. Ini full book. Apa namanya? Tadi kan ibunya nanya nih, saya juga kaget ya. Iya. Ini belum reservasi, bisa nggak gitu ya? Emang biasanya harus reservasi dulu? Kalau di kita memang sistem reservasinya per jam, itu ada 5 slot. Nah, di 5 slot ini kita jaga karena ada PIC-nya itu tadi ya. Jadi supaya gimana caranya tiap hewannya nggak keburu-buru, pelayanannya masih sama. Tapi untuk walk-in sebenarnya bisa di hari-hari tertentu yang memang belum full book. Gitu. Kalau hari ini sudah full book sampai besok. Full sampai besok. Sampai besok. Gila guys, mau grooming aja harus booking dulu. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ya, kecuali kalau kalian mau datang langsung ke sini dari jauh-jauh Surabaya datang ke sini nggak usah booking, kayaknya diperbolehin sama bosnya. Dibuka mulai kapan sih Mas? Kita soft opening itu pertama kali Juli 2023. Jadi notabene kita masih baru lah. Itu gaya marketingnya atau di sosial media itu kayak gimana sih? Dari awal memang kita udah punya strategi untuk planning marketingnya kita tuh lebih ke digitalnya. Secara demografis masyarakat yang lebih muda, Gen Z gitu-gitu, Gen Alpha itu mungkin familiarnya kan sama marketing-marketing yang lewat sosmed ya. Nah, akhirnya otomatis customer kita akhirnya mulai terfilter di situ. Dengan kita aktif di sosial media, secara perusahaan juga kita punya brand presence-nya di sosial media tuh oke. Kita juga mewajibkan setiap staffnya kita tuh nggak malu-malu gitu, maksudnya buat nge-showcase skillnya mereka apa. Terus kita juga bantu training mereka, kita bantu nge-planning, oh kamu nanti mungkin punya karir di sini, spesialisasi kamu di dog styling, di cat styling, bisa di show gitu. Itu nanti kita bantu dan kita fasilitasi semuanya, dari equipment, dari penunjang-penunjang lainnya juga kita bantu fasilitasi. Jadi PIC-nya tadi itu semuanya bisa ya? Mulai dari screening, grooming, sampai finishing kita bisa semuanya? Bisa, itu kita pastikan bisa, harus bisa. Wah keren guys, satu kucing dihandle satu orang. Bukan screening sendiri, grooming sendiri, kemudian pengeringan sendiri, enggak. Di sini satu orang aja. Artinya PIC-nya, skill-nya semua sama? Semua sama, cuman di spesialisasinya aja yang membedakan. Karena kalau lihat ya, ini anjingnya tenang banget, santai banget, yang artinya PIC-nya sudah ada chemistry ya sama hewannya ya. Sini ruangannya ada lagi ruang grooming ya, untuk ada air-airnya gitu ya? Shower ya, shower room sama drying room yang pertama kita ada.
pet hotelnya Mas ya? Dan ada mainannya juga ya? Emang bawaan dari itunya? Itu bawaan dari ownernya. Jadi misal setiap owner Anambul ini kan pasti paham ya kebiasaan Anambulnya itu kayak gimana, mainan favoritnya, baju favoritnya dikasihkan sini. Iya, bisa dititipin sini. Bahkan ada beberapa kasus itu waktu itu ada customer yang kucingnya itu suka nonton video burung, dan kalau nggak dikasih tonton kamu kucingnya. Jadi waktu itu dia bilang, Kak, ini bisa nggak kita minta tolong tayangin video burung waktu dia dalam kandang. Ya udah kita tayangin video burung pakai laptop di sini, dan ya benar ditonton. AC 24 jam. AC 24 jam kita. Air purifier 24 jam. 24 jam. CCTV juga. CCTV 24 jam. Terus juga apa tuh namanya? Penjaga 24 jam. Jadi nggak ada hari di mana nggak ada orang. Selalu ada orang. Oke. Dan ketika mereka jaga ruangan ini keseluruhan atau ngecekin satu persatu? Ngecekin satu persatu. Jadi penjaga ini kita ngomongnya catboy ya. Udah diatur jadwalnya bakal ada playtime untuk kucing-kucing tertentu. Jadi nggak 24 jam mereka stay di dalam. Oh enggak. Ada waktu untuk bermainnya. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk mereka misal ada pengobatan tertentu gitu. Misal kayak kucing ini dia kan perlu nebul. Nebul rutin itu kita bisa bantu penuhi juga. Datang belum steril. Sampai sekarang udah steril. Sampai sekarang udah steril. Jadi masih di kita, terus dia bilang, Kak, tak bawa steril dulu ya. Terus bawa dulu. Setengah tahun. Kurang lebih setengah tahun. Nah, kondisi kayak gitu, tapi tetap ya jenguk, tetap apa untuk biaya sebagainya tetap di cover ya. Dari yang awalnya dia datang itu kurus, biasa itu kan jadi gendut banget. Persyaratannya lumayan ketat. Persyaratan paling utama adalah vaksin minimal dosis kedua sudah. Gitu. Artinya orang yang sudah memvaksin kucingnya berarti dia aware dah sama kucingnya kan? Betul. Selain itu kan juga meminimalisir resiko tertular penyakit lah ya buat kucing dia dan kucingnya customer lain. Kita kasih Cici ini rasa tuna sama udang. Dia mengandung DHA sama EPA. Yang paling penting dia grain free juga guys. Artinya nggak ada biji-bijian. Satu-satunya snack yang memang sudah berani menuliskan grain free di kemasannya. Dan yang paling penting sekalian itu juga di sini juga ada DHA sama EPA-nya ya. Bisa sekaligus menjadi vitamin bagi kucing-kucingnya. Kalian lihat guys, di sini tuh semuanya tertutup ya. Tertutup rapat semuanya, yang artinya ruangan ini tidak sama dengan ruangan sebelahnya. Beda konsep gitu kan. Tapi di sini untuk udaranya segar. Nggak ada bau-bau yang nggak menyengat, nggak ada bau-bau yang nggak enak gitu kan, karena sekali lagi ada air purifier di situ, kemudian juga ada exhaust fan ya di atas ini ya. Ini sudah lebih daripada cukup. Ada AC juga 24 jam semuanya. Biayanya mahal dong? Oh enggak, biaya nginepnya kita lumayan masih reasonable lah. Berapa untuk satu malam? Kita kan ada dua jenis kandang. Yang satu yang small, yang satunya lagi yang large. Kalau yang small ini 50.000 per malam, kalau yang ini 75 per malam. Artinya ya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Ini siapa ini? Ciki ya? Ciki. Dari Jakarta ke Malang. Cuman untuk ke kita grooming. Cuma untuk kesini aja? Cuma untuk kesini. Jadi waktu itu saya nerima customernya info, dia dari Jakarta. Saya kira waktu itu mungkin ya kayak mahasiswa merantau lah ya. Iya. Tapi nggak, ternyata dia dari Jakarta liburan ke Malang itu untuk nyobain kopi dan grooming di kita. Ya, terus dia bilang, ya bentar lagi saya pulang kok Kak. Saya cuma mau grooming nyobain di sini. Saya tahu dari Instagram. Dia naik mobil? Naik mobil. Dari Jakarta ke Malang guys, hanya untuk grooming. Bener. Semuanya punya sendiri guys. Artinya yang ada di sini berawal dari sewa Mas ya? Awalnya sewa, sekarang sudah menjadi miliknya sendiri. Betul. Ada nggak sih Mas suka dukanya Mas? Oh, kalau suka duka pasti ada sih Mas. Namanya baru pertama kali nyoba di industri ini. Meskipun kita awalnya hobi pelihara kucing, pelihara hewan gitu-gitu, cuman ya kalau kita langsung terjun ke bisnis side-nya pasti kan masih banyak trial and error-nya. Iya. Awal-awalnya pasti ada suka dukanya. Cuman lama-kelamaan kayak makin kesini saya ngeliat buat saya sendiri, buat teman-teman pet first yang lain, buat customer, kayaknya makin sini makin banyak sukanya sih.
banyak sukanya ya. Alhamdulillah seperti itu. Karena gitu. cuannya ngalir terus ya. Alhamdulillah. Kan awal-awal modalnya gede tuh, Iya. ya kan? Tapi setiap hari makin nutup gitu ya. Wah keren mas.